Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya berharap kita semua dapat meraih lebih lagi dari Tuhan dalam kehidupan kita dengan membawa seluruh hidup kita dapat memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kami mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Engkau, Tuhan. Di mana kami rindu lewat pemberian yang Kau berikan dalam kehidupan kami dapat lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, bukakan hati kami, pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, Tuhan menggenapinya dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan merindukan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan Engkau. Itulah yang Kau harapkan lebih dari kami. Tuhan, bawa kami supaya seluruh kehidupan kami dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema meraih lebih lagi dari Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kekasih, tentunya semua orang ingin sukses, di mana hidupnya ingin menerima berkat bukan yang pas-pasan, tetapi menerima dan meraih yang lebih banyak. Sukses yang diinginkan terjadi dalam karir dan usaha, memiliki keuangan yang mapan, kekayaan yang cukup, dan keluarga bahagia adalah sebuah impian bagi setiap orang. Tetapi kita tahu bahwa sukses lebih dari sekedar impian. Memimpikan sukses tidak akan membuat seseorang menjadi sukses. Sukses dapat diumpamakan seperti buah, dan impian untuk sukses adalah benih. Benih apapun harus ditanam, bertumbuh, dan kemudian barulah menghasilkan buah. Sebagaimana benih ketika ditanam dalam tanah dapat dipastikan akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Hal ini telah dikemukakan Tuhan dalam firman-Nya. Apabila kita ingin meraih lebih lagi dari Tuhan, kita harus tertanam dalam firman-Nya. Sesungguhnya tidak menjadi masalah bila seseorang ingin meraih lebih lagi dari Tuhan. Dan tidak masalah juga apabila seseorang menginginkan sukses. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita meraih sukses. Tidak sedikit orang ingin meraih lebih lagi dari Tuhan hanya menginginkan hasilnya semata tanpa mau mengikuti proses dan hal tersebut. Sama dengan buku yang menulis tentang cara meraih sukses yang menawarkan cara sukses secara instan, cepat, dan praktis. Dalam meraih sukses, ternyata banyak orang terinspirasi dengan cara demikian dari buku. Sehingga dalam meraih sukses dengan menghalalkan segala cara yang keliru dan merugikan orang lain. Sebenarnya dalam meraih sukses tidak ada cara instan dan mudah. Kesuksesan adalah sebuah proses. Semakin besar kesuksesan yang ingin dicapai, semakin besar pula proses yang harus dilewati. Jadi dalam meraih sukses dan mendapat sukses tidak ada harga yang tunai, melainkan semua kesuksesan harus mengikuti proses secara berangsur atau cicilan yang harus dikerjakan atau dibiasakan dalam setiap harinya. Demikian, bila kita ingin meraih lebih lagi dari Tuhan, tidak akan terjadi secara instan, melainkan ada proses yang harus kita lalui. Kita harus melaluinya dengan cara semakin mengenal Tuhan, semakin tertanam dalam kebenaran firman-Nya, semakin setia dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Untuk dapat meraih lebih lagi dari Tuhan, kita mempunyai buku panduan, dan buku panduannya adalah Alkitab.
Alkitab merupakan buku panduan utama bagi iman dan praktek hidup Kristen. Dalam Yosua 1 ayat 8 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Pemahaman yang benar tentang sukses berdasarkan perspektif Alkitab akan mendorong kita berkarya dan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita dan pemakaian Tuhan atas hidup kita. Dalam Ulangan 8 ayat 18 mengingatkan kita, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Ingat, Tuhan memberikan pada kita untuk meraih yang lebih lagi darinya, karena maksud dari Tuhan untuk meneguhkan perjanjiannya yang telah diikrarkannya. Kasih Kristus, seharusnya kesuksesan dalam meraih lebih lagi dari Tuhan bukanlah tujuan utama dalam hidup pengiringan kita kepadanya. Hendaknya pengenalan kita terhadap Tuhan bukan untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan dalam hal materi atau berkat, melainkan karena kita mengasihinya. Kekasih, apapun yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab tentang tujuan hidup kita yang tertinggi. Dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Kekasih, dalam kita meraih lebih lagi dari Tuhan, sesungguhnya kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah memuliakan Dia. Dan itu hendaknya harus diperjuangkan untuk meraihnya, karena itu merupakan panggilan hidup yang tertinggi. Hal yang penting untuk diingat oleh kita, bahwa kita tidak dapat meraih lebih lagi dari Tuhan tanpa melihat dari sudut pandang Tuhan. Karena sudut pandang Tuhan untuk seseorang meraih lebih lagi darinya adalah ketika seluruh kehidupan orang tersebut dapat memuliakan Dia. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu buat firman Tuhan yang kau berikan melalui renungan pada hari ini, di mana sungguh firman ini mencerahkan iman percaya kami, agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Engkau dan mempunyai pengalaman bersama dengan Engkau, yaitu mengalami Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat meraih lebih lagi dari Engkau Tuhan, yaitu dengan cara seluruh kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Itulah yang Kau kehendaki, bahwa itu merupakan panggilan hidup yang tertinggi dalam keimanan kami, dengan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat pencerahan firman-Mu ini. Sungguh kami bersyukur, biarlah kami terus dibawa menjadi alat Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengenal Tuhan karena kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.